Ayat yang sangat masyhur yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah di ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di ayat-ayat seperti ini kalau kita lihat dalam pendekatan ilmu balaghah itu luar biasa. Ada yang namanya tibaq. Ada dua kata yang saling berlawanan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dua objek yang diperintahkan oleh Allah agar kita saling tolong menolong adalah pertama dalam kebaikan dan kedua adalah ketakwaan. Kenapa dalam kebaikan kita harus tolong menolong? Bahwa ketika kita ingin menghadirkan kebaikan secara personal, itu ternyata godaannya banyak. Sehingga kita butuh bantuan orang lain. Bantuannya apa? Di antaranya adalah berupa nasihat-nasihat, berupa motivasi. Tidakkah ada satu fakta ketika misalnya malam hari seperti ini, kita ingin menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin mengeksekusinya besok, jarak antara keinginan dan eksekusi kita saat ingin menghadirkan kebaikan dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu kan godaannya banyak, Pak. Banyak atau tidak, Pak? Sudah disiapin itu uangnya. Ternyata ada anak yang telepon, mungkin sedang butuh. Akhirnya apa? Gak jadi. Makanya ada satu perintah dari Rasulullah SAW agar kita menyegerakan kebaikan. Badiru bil a'malis shalihat. Bergegaslah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fa idza asbahta fala tantadir masa. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu waktu sore. Nah, begitu juga ketika kita berada di waktu petang, jangan kita menunggu waktu esok. Karena di situ godaannya banyak. Maka ketika kita ingin menghadirkan kebaikan, sungguh kita juga membutuhkan pertolongan dari saudara-saudara kita. Satu di antaranya adalah nasihat. Jadi ini ta'awanu 'alal bir, dan tidak pula hanya kebaikan tapi ketakwaan juga. Karena ketakwaan itu juga butuh di-maintain. Dan para ulama-ulama kita mengatakan ada 5 cara agar keimanan kita cenderung stabil. 5 cara itu yang disebut dengan konsep 5M. Pertama ada yang disebut dengan muahadah. Yang kedua ada yang disebut dengan muraqabah. Ketiga ada yang disebut dengan mujahadah, lalu muaqabah, dan yang terakhir adalah mujahadah. Saya ulangi, pertama muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, dan mujahadah. Muraqabah. Yang pertama muahadah. Muahadah itu ia berasal dari kata ahdun. Ahdun itu artinya adalah janji, yaitu dengan cara kita selalu mengingat apa yang kita katakan dan apa yang kita janjikan kepada Allah. Maaf bapak-bapak semua yang hadir, ibu-ibu, merasa kita berjanji sama Allah atau tidak, Pak, setiap harinya, Pak? Itu kalau tidak merasa bahaya, Pak. Tidakkah setiap hari kita selalu berjanji kepada Allah dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu janji. Ingat janji kita, pegang. Ini yang akan menjadikan ketakwaan kita stabil. Kenapa seorang mukmin ketika ia ingat janjinya kepada Allah, ia hanya menjadi hamba Allah dengan mengatakan iyyaka na'bud, maka ia akan memalingkan dirinya. Ketika nafsunya ingin memalingkan dirinya dari menjadi hamba Allah, menjadi hamba hawa nafsu.
menjadi hamba harta, menjadi hamba wanita, menjadi hamba tahta, menjadi hamba cinta dan lain sebagainya. Ini pertama. Jadi ingat janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kita kehilangan ingatan janji kita kepada Allah. Yang kedua adalah hadirkan apa yang disebut dengan muraqabatullah. Bahwa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selalu dalam pantauan Allah. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan yang menarik dari perintah takwa itu sebenarnya tidak hanya kita yang diperintahkan untuk bertakwa, akan tetapi sampai Nabi itu diperintahkan untuk bertakwa. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam surat 33 ayat yang pertama. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Surat Al-Ahzab ayat 1 itu. Jadi tidak hanya kita, tapi Allah memanggil nabinya lalu diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Karena di situ ada alnya, dan alnya itu memberikan satu isyarat mu'arraf yang didefinitifkan. Yang dimaksud dengan an-nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi sampai Rasul itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, itu memberikan satu isyarat memang takwa itu punya kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Di masjid juga takwa, di luar masjid juga bertakwa, di pasar bertakwa, di tempat kerja kita bertakwa. Sering orang mengabaikan di tempat selain masjid, tapi di masjid juga kita harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Kejahatan di masjid itu ada atau tidak? Halo, ada orang lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya. Apa yang terjadi? Waktu sholat bawa tas, ya kan? Apa yang terjadi? Rakaat kedua itu kan lagi khusyuk-khusyuknya, Pak. Apalagi nanti masuk pada gerakan sujud, lagi sujud, tasnya ditaruh di dekat tiang. Ada jamaah yang pura-pura ada temannya itu nelpon, kemudian dia keluar, tapi keluarnya sambil nenteng tas jamaah. Itu ada atau tidak, Pak? Sekalipun sekarang bisa diminimalisir dengan adanya CCTV. Ketika dulu belum ada CCTV, kasus-kasus kehilangan di masjid itu kan banyak. Termasuk juga kotak amal itu juga diambil, Pak. Itulah dahsyatnya kemaksiatan sampai di masjid orang itu melakukan kejahatan finansial. Maka Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Lasna ma'sumin li'annana lasna anbiya'a wa rusulah. Kita ini kenapa jatuh pada kesalahan? Karena kita ini bukan nabi dan bukan rasul. Kalau nabi dan rasul kan mereka mendapatkan fasilitas namanya ismah, orangnya namanya maksum. Kalau kita kan nggak maksum, kan? Nggak ada di antara kita yang maksum. Sehingga ketika satu saat ada satu kejadian di mana kok kita jatuh pada kemaksiatan kepada Allah, ikuti kemaksiatan itu dengan kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Tamhuha, maka kebaikan itu akan mendilat keburukan yang kita lakukan. Baru setelah itu dikatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu kepada Allah dengan akhlak yang baik. Jadi itu cara yang kedua. Jadi muahadah, setelah itu muraqabah, merasa dalam pantuan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah melakukan muhasabah, melakukan auditing amal. Kesadaran kita bahwa sesungguhnya nanti ada proses
yang harus kita lalui bahwa Allah nanti akan menghisap amal kita. Itu yang menjadikan rem bagi kita. Ketakwaan kita cenderung stabil. Berbeda ketika seseorang dia tidak menghadirkan muhasabahnya, muhasabah terhadap dirinya. Dan ada satu ungkapan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata begini, yambaghi lil mu'mini ayyuhasiba nafsahu bima rabihahu wa khasirahu qabla nawmihi thumma yanamu ala taubah. Seyogyanya seorang mukmin itu setiap hari ia melakukan kalkulasi, ia menginventarisir laba dan ruginya setiap hari sebelum tidurnya, baru setelah itu tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep ideal muhasabah itu adalah harian sebelum tidur. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini ketika peradaban manusia itu maju, penghantar orang tidur itu biasanya apa, Bapak Ibu? Main YouTube, main HP, main WA, akhirnya capek ketiduran, Pak. Semestinya itu adalah waktu-waktu produktif bagi kita untuk melakukan evaluasi diri, inventarisir seharian itu antara kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan yang kita lakukan itu banyak mana. Nah, ketika kita sadar banyak kebaikan, itu perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Ketika kita sadar banyak kemaksiatannya, itu perlu kita taubati dengan taubatan nasuha. Baru setelah itu, sebelum tidur, tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Karena apa? Ada satu fakta bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan dan Allah tidak membocorkan jadwal kematian kita. Tidak ada di antara kita yang mengetahui tentang scheduling kematian kita, itu nggak ada, Pak. Bahkan maaf, ada orang yang sholat ketika dia tasyahud, ternyata gelempang saat tasyahud. Ada atau tidak, Pak? Ada. Ada seorang dai yang saya kenal dan mungkin kalau saya sebut namanya sebagian itu tahu. Malam hari raya Idul Fitri, Pak. Besok itu mau khutbah. Di penghujung malam ia bilang sama anaknya, "Nak, Abi mau naik sholat di lantai atas, mau sholat malam." Apa yang terjadi? Azan subuh disamperin ke atas, ternyata ayahnya meninggal dunia. Itu terjadi. Jadi inilah rahasia kematian yang menjadikan kita harus mentaubati dosa-dosa kita qabla naumina, sebelum kita tidur. Karena bisa jadi tidur kita itu adalah merupakan akhir perjalanan hidup kita dunia yang kita harus melalui tahap berikutnya adalah tahap kehidupan alam barzakh. Karena setelah kita meninggal, setelah itu dilakukan prosesi, satu di antaranya adalah penguburan, dan setelah itu kita berada di alam transit antara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian yang keempat, dengan cara melakukan apa yang disebut dengan mu'aqabah. Memberikan sanksi kepada diri kita ketika kita berada dalam kondisi teledor dalam keagamaan kita. Bisa jadi kita ini terlalu jarang memberikan punishment, memberikan sanksi terhadap diri kita ketika kita jatuh pada keteledoran keagamaan. Tapi kita perlu belajar dari sahabat Rasul. Misalnya ada sahabat Rasul namanya Abu Thalhah. Kenal itu jemaah sekalian, Abu Thalhah? Abu Thalhah itu istrinya yang masyhur adalah Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini adalah ibunya sahabat Rasul yang kalau saya sebut semuanya tahu, yaitu Anas bin Malik. Mungkin ada di antara kita, loh kok Anas bukan Anas bin Abi Thalhah? Kan ibunya itu suaminya namanya Abu Thalhah. Saya katakan Abu Thalhah itu adalah ayah sambung. Ayahnya Anas adalah namanya Malik, maka dipanggil Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nawwal. Nah, saya tidak ingin berbicara biografi beliau agak panjang, tapi saya ingin fokus dalam konteks mu'aqabah. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalhah setelah dimasuk Islam, beliau sempat kehilangan kekhusyukannya saat melakukan sholat. Gak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk?
Karena ada seekor burung yang lewat di tempat salatnya, terganggu dia, kehilangan khusyuknya. Apa yang ia lakukan setelah peristiwa itu? Besok ia memberikan sanksi kepada dirinya dengan melakukan puasa 3 hari berturut-turut. Agar apa? Tidak membiarkan dirinya larut dengan ketidakkhusyukan. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian, berapa kali kita sholat tapi sholat kita tidak khusyuk? Sering atau sering banget? Apa yang kita lakukan dalam sholat kita? Tapi Abu Talha seperti itu yang berlaku. Jadi itu yang disebut dengan mu'aqabah. Dan satu lagi adalah mujahadah. Ini adalah cara kita merawat ketakwaan kita kepada Allah. Mujahadah artinya adalah optimalisasi amal, optimalisasi ibadah. Kita sih insya Allah rajin ibadah, tapi ibadah kita Bapak Ibu sekalian mayoritas ini cenderung maksimalis atau minimalis. Halo? Ini yang hadir kalau qiyamul lail biasanya 2 rakaat plus witir, 4 rakaat plus witir, 6 rakaat plus witir, atau lebih plus witir. Halo? Biasanya minimalis atau maksimalis? Maksimalisnya itu biasanya kalau habis pengajian, Pak. Oh, itu nanti malam langsung semangat. Nah, besoknya balik lagi, Pak. Salat duha kita biasanya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Halo? Ya, atau jangan-jangan kalau sholat duha rajin, Pak. Yang rajin sholat duha itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Halo? Atau dua-duanya? Ibu-ibu. Ada seorang mantan kepala pasar. Itu beliau pernah cerita sama saya. Istri saya itu kalau sholat malam agak malas. Tapi kalau sholat duha rajinnya luar biasa. Setiap hari pasti sholat duha. Karena sholat duha itu kan biasanya urusan apa, Pak? Rezeki. Wah, kalau minta sama Allah dalam sholat duha luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu. Masyaallah. Ini semangat, Pak. Ya Allah, andai kata rezeki itu ada di langit, turunkan ya. Andai kata di bumi, keluarkan. Andai kata jauh, dekatkan. Andai kata sulit, mudah. Wah, semangat. Tapi tentunya kita jangan menjadi seorang mukmin yang hanya hidup kita berorientasi pada materi. Materi itu penting, tapi materi tidak segala-galanya. Jadi ada keseimbangan. Jadi membangun spiritualitas kita dengan melakukan qiyamul lail, sekalipun memang sholat duha itu juga penting. Jadi jemaah sekalian, mujahadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai mujahadahnya, banyak riwayat dalam hadis-hadis sahih mengatakan sampai qiyamul lail Rasul sallallahu alaihi wasallam kakinya itu bengkak-bengkak. Berbeda dengan kita kan, kaki kita kan ada yang bengkak atau enggak ada yang bengkak, Pak? Sekalipun bengkaknya kaki Rasul itu, para ulama-ulama kita ada 2 interpretasi. Ada penafsiran. Penafsiran yang pertama itu mengatakan memang kakinya Rasul itu bengkak. Tapi yang kedua mengatakan itu hadis, narasinya matanya adalah bengkak-bengkak. Itu memberikan satu isyarat kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan qiyamul lail. Rasul itu qiyamul lail itu wajib atau sunnah, Pak? Wajib. Kalau kita sunnah. Makanya karena hukumnya sunnah seringkali kita mengabaikan yang sunnah. Sunnah kok. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa, akhirnya nggak lakukan. Jadi ini jemaah sekalian 5 hal yang bisa kita lakukan untuk merawat, untuk memaintain ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam hal dosa. Jemaah sekalian, kenapa Allah kok mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi? Jangan kau saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Karena ada orang yang melakukan dosa itu berjamaah. Ada atau tidak, Pak? Masya Allah, kok kayaknya jawabannya kompak, memang sering lihat. Mari kita lihat fakta yang ada di lapangan. Ada orang di mana ia tahu bahwa masyarakat ini lagi susah. Sehingga pemerintah mengucurkan dana yang namanya bansos. Diapain itu harta itu, Pak? Itu satu orang atau banyak orang, Pak?
Itu kan ta'awanu alal itsm wala ta'awanu. Jangan kau saling bertolong menolong dalam dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Permusuhan satu dengan yang lain itu juga dilakukan secara kolektif juga. Permusuhan internal mereka, tapi juga ada yang memusuhi kepada golongan lain, kepada kelompok lain, bahkan kepada kaum muslimin. Satu di antaranya yang dimusuhi adalah agama Allah. Ya kan? Ini yang memang perlu kita sama-sama harus respon dengan cara apa? Kita menjauhi sikap saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi ini ayat pertama. Kemudian hadisnya, hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita agar kita menolong saudara kita, wa ayyashfa'alahu, agar menolong terhadapnya fi qada'i hajati in kana yaqdiru ala dzalik, untuk memenuhi hajatnya jikalau ia mampu terhadap itu, jikalau mampu mengcover kebutuhan saudara kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan, wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa orangnya yang mengure dari kesulitan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mengure kerumitan yang dialami oleh hambanya kelak pada hari kiamat. Itu fasilitas yang pertama kalau kita bisa membantu saudara kita dengan mengurai masalahnya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa orangnya yang memudahkan atas orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Coba kita lihat. Kalau ada saudara-saudara kita atau diri kita memudahkan orang lain, pasti Allah itu akan memudahkan urusan kita. Karena apa? Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam surah An-Najm itu 3 dan 4 mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Rasul itu tidak berbicara tentang dari hawa nafsu, dan ia berbicara didasarkan wahyu yuha. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan lihat, kok orang memudahkan orang lain, biasanya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa faqat fil akhirah wa innama kadzalika fid dunya. Tidak hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Itu Pak. Silahkan lihat. Kok ada orang yang suka membantu sama orang lain, Masya Allah, itu pasti Allah akan mudahkan. Kan ada orang yang memang begitu luar biasa entengnya. Bahkan ada orang yang ia itu ketika infak, ketika membantu saudaranya, itu ia rahasiakan, Pak. Dan kita perlu belajar berbuat baik yang bersifat sir. Tadi siang saya bincang-bincang sama teman. Itu dia berkata begini, di tempat saya itu ada seorang penjual buah yang disebut dengan penjual buah gila, Pak. Kenapa? Karena ini orang jualan buah, buahnya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat, Pak. Kenapa? Ternyata orang yang tukang buah ini itu buahnya dibeli oleh seseorang, dan ketika habis dibeli ia bilang kepada tukang buah, ini tolong bagikan ke masyarakat, tolong jangan sampaikan kepada mereka siapa yang memberi. Ada orang yang seperti itu. Ini biasanya yang begini banyak atau sedikit, Pak? Sedikit. Tapi mudah-mudahan kalau di sini banyak, Pak. Ada misalnya orang jualan buah di depan, ya kita beli. Pak, ini memang kok ada misalnya pepaya kok banyak banget ini. Berapa pepaya itu harganya mahal atau biasanya sedang, Pak? Udahlah, ini berapa ini semuanya, Pak?
Ya udah misalnya harganya misalnya tolong 200.000. Udah ini saya beli, tolong itu bagikan ke masyarakat. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Tapi yang seperti ini kalau di negara-negara yang mayoritas muslim dan mereka punya sifat filantropi itu banyak, Pak. Di haram, di masjid-masjid, di negara-negara Arab yang memang notabene mereka itu negara kaya, itu kan tiba-tiba ada aja di masjid itu makanan yang melimpah. Di Mesir itu banyak, Pak. Nggak tahu siapa itu yang ngasih, tiba-tiba ada aja gitu. Kalau pengajian itu ada makanan, itu ada, Pak. Subhanallah. Dan orang-orang seperti itu biasanya kalau dia punya urusan dimudahkan oleh Allah SWT. Ada orang-orang yang memang kegemarannya itu bersedekah. Tapi ketika dia tahu the power of giving, kekuatan memberi, malah dia ketagihan, Pak. Ada beberapa tempat lah saya ikut ngajar, tapi ini saya sampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita. Pentingnya kita peduli kepada orang lain dan pentingnya kita melakukan amal secara sir, secara rahasia. Kalau malam Senin pertama itu saya ada pengajian di salah satu masjid di Alinda. Itu masjid itu direnovasi itu habisnya sekitar 4 sampai 5 M. Itu 90% itu uangnya dari satu orang. Dan orang ini yang unik adalah karena memang entahlah, karena dia itu suka berderma, urusannya dimudahkan oleh Allah, sampai dia itu memberikan makan kepada semua jamaah itu setiap hari, Pak. Itu satu-satunya masjid yang saya tahu ya. Mungkin banyak masjid yang lain, tapi masjid yang saya tahu itu di tempat itu semua jamaah sholat subuh itu usai mereka melakukan sholat berjamaah itu disiapkan sarapan pagi, Pak. Kecuali hari Senin dan hari Kamis saja. Itu ada orang yang seperti itu. Satu orang, Pak. Bahkan kalau saya ngobrol, ini siapa Pak Haji yang masak? Saya sendiri itu saya masak. Masya Allah, hebat, Pak. Ada orang-orang yang memang Allah rahmati seperti itu. Itu kalau pada masa sahabat Rasulullah SAW itu seperti Abdurrahman bin Auf yang asetnya sampai 6 triliun, Pak. Itu Abdurrahman bin Auf. Kalau beliau saya nggak pernah tanya. Jadi Allah. Dan kalau kita membantu saudara-saudara kita, berlakulah hadis Rasulullah SAW, dikatakan wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka jangan ada di antara kita yang suka mengeksploitasi kesalahan saudara-saudara kita. Tutupi dia. Kecuali kalau memang dia adalah ahli maksiat, ahli kejahatan, dan kejahatannya itu membahayakan publik. Itu kejahatannya harus diinformasikan kepada publik. Misalnya kita tahu misalnya di salah satu masjid, bukan Masjid At-Taqwa, itu ada setiap hari itu jamaah yang sendalnya hilang dulu, Pak. Tapi sendal yang hilang itu sendal yang bagus. Itu korban ngaji tapi tidak sempurna, Pak. Biasanya kan Ustadz itu kalau pas terakhir kan mengatakan pada akhirnya yang baik-baik silahkan ambil, yang jelek-jelek silahkan ditinggal. Akhirnya kalau ke masjid itu selalu itu berangkatnya pakai sendal yang jelek, pulangnya pakai sendal yang bagus. Itu salah paham, Pak. Tapi kalau jelas ada orang-orang yang kita ketahui setiap ada sendal yang hilang itu adalah si fulan, itu bisa dipantau dengan CCTV. Pertanyaan saya, menginformasikan kejahatan yang ia lakukan itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Boleh, nanti silakan dilihat di dalam hadis seperti ini persis. Di dalam kitab Al-Wafi karangan Dr. Al-Bughab yang merupakan syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Boleh ketika itu membahayakan publik kejahatan itu. Nah, ini pentingnya kita menutupi aib saudara kita, itu hukum asalnya. Jadi kalau saudara kita sesekali melakukan kesalahan, jangan dibuka di publik, tapi budayakan apa yang disebut dengan tanasuh, saling menasihati.
Dan menasihati itu juga ada caranya. Jangan dibuka di umum, tapi temui sendiri. Setelah itu beri dia nasihat. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Tapi seperti apa kita menolong saudara kita itu paralel dengan kualitas keimanan kita. Kita mungkin belum bisa seperti para sahabat yang bagaimana mereka menolong saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muhajirin yang itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-9, Pak. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah berdomisili di negeri itu, yaitu negeri Madinah, wal imana min qablihim, dan mereka telah beriman sebelumnya. Siapa maksudnya, Pak? Halo? Jadi orang-orang muhajirin yang mereka hijrah ke Madinah, lalu setelah itu mereka beriman, atau mereka memang telah beriman. Apa kata Allah? Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah terhadap mereka. Jadi yang dimaksud yang pertama adalah kaum Ansar, yang kedua adalah kaum muhajirin. Orang yang hijrah itu kan namanya orang muhajirin. Orang yang menerima kaum muhajirin namanya kaum Ansar. Ansar itu adalah para penolong, Pak. Apa kata Allah? Yuhibbuna man hajar. Mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah terhadap mereka. Saya dan kita semua itu harus menakar keimanan kita. Kira-kira kalau ada orang dalam keadaan kesusahan, atau misalnya taruhlah mungkin rumahnya sedang diuji oleh Allah, dia terbakar, rumahnya terbakar, lalu mereka ingin tinggal bersama dengan kita, kebayang kira-kira sikap kita bagaimana? Menerima mereka atau menolak mereka? Kemudian kita bangunkan tempat pengungsian untuk mereka yang menjadi korban kebakaran, Pak. Yang mana, Pak, itu? Halo? Kita terima atau tidak? Nah, ada yang menerima, ada nolak. Itu paralel dengan kualitas keimanan seorang. Tapi ini sahabat Ansar, mereka menerima. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah terhadap mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak ada rasa berat dari apa yang mereka berikan kepada saudara-saudaranya. Bahkan Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu mendahulukan saudara-saudara mereka daripada dirinya sendiri sekalipun mereka butuh. Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, yang mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian sudah membacanya, itu sesampainya Rasulullah SAW di Madinah ketika hijrah, itu Rasulullah SAW itu melakukan 3 perkara besar. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang ketiga adalah Rasul membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, yang disebut dengan Wathiqul Madinah atau Wathiqatul Madinah. Nah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Satu dari 3 ini Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Di rumahnya sahabat Rasul namanya Anas bin Malik, yang jumlahnya ada 90. Itu diantara mereka yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', Pak. Dengan siapa, Pak? Sa'ad bin Rabi'. Ini Abdurrahman bin Auf, ini dia orang muhajirin, sementara Sa'ad bin Rabi' orang Ansar. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi', karena dia penduduk asli, pribumi. Ketika ia diberi kelimpahan rezeki oleh Allah, itu beliau sampai menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, aku punya harta banyak. Aku punya harta
banyak, kata beliau. Kemudian setelah itu beliau berkata, silahkan kau ambil separuh hartaku untukmu, biar separuh untukmu. Itu kira-kira kita kebayang atau tidak, Pak? Gak kebayang kan? Dan bahkan beliau kata, wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri. Silahkan lihat istriku mana yang engkau suka dari 2 istriku. Silahkan engkau katakan kepadaku, biar aku cerai, biar setelah itu silahkan kau nikahi. Itu malah kita nggak kebayang lagi, Pak, itu. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana mereka saling ta'awun antara dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian terkait dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya dan Allah membantu kepada hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, yang ke-22, ayyu'idahu idza sta'adza billah, agar ia melindunginya ketika ia memohon perlindungan kepada Allah. Memang yang melindungi adalah Allah, tapi kan kita lihat, kan ada wasilah, ada sarana, ada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi pelindung sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu, menjadi penolong sebagian hamba. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau melindungi Rasulullah SAW saat pengejaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, intel Quraisy, ketika Rasul hijrah. Kan Rasul transit di mana, Pak? Gua Thur. Itu secara logika sebenarnya mestinya Rasulullah SAW harus ketangkep, Pak. Karena apa? Dinas intelijen Quraisy itu sudah sampai di Gua Thur dan mereka tahu ada gua. Tapi memang Allah mengecoh mereka dengan adanya sarang laba. Tapi Abu Bakar di situ, betapa beliau itu sudah panik sebenarnya, sudah panik, sudah sangat panik sekali. Tapi beliau Rasulullah SAW menenangkan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi betapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang punya peran dalam mengawal, dalam melindungi Rasulullah SAW, itu diantaranya ada seorang sahabat Rasul namanya Amir bin Fuhairah. Pernah dengar itu, Pak, nama itu, Pak? Halo, siapa tadi namanya? Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah? Ini orang yang melindungi Rasulullah SAW dengan cara apa? Ia menggembala kambing di sekitar area Gua Thur. Tujuannya apa? Ketika ia menggembala kambing itu, beliau ingin menghapus jejak Rasulullah SAW dan ingin mengesankan bahwa di situ tidak ada orang. Dan beliau sangat profesional, Pak. Itu Amir bin Fuhairah. Inilah pentingnya kita menduplikasi sifat dari Amir bin Fuhairah. Dan bagaimana cara seorang sahabiah Rasulullah SAW yang bernama Asma bintu Abi Bakar, yang beliau memberikan makan, mensuplai makanan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari yang ada di Gua Thur. Padahal maaf, sahabiah ini yang namanya Asma bintu Abi Bakar, yaitu putrinya Abu Bakar ini, dalam keadaan hamil, Pak. Sehingga dalam keadaan hamil itu ia berjalan dari rumahnya sampai ke Gua Thur. Itu beberapa riwayat mengatakan jaraknya itu kalau dikiloin sekitar 6 sampai 7 kilo. Itu dalam keadaan hamil. Sementara kita semua kalau kita sedang ziarah itu city tour di kawasan Makkah, itu biasanya kita naik ke Gua Thur atau dari bawah, Pak? Ada yang naik juga, Pak? Masya Allah, luar biasa. Saya nggak pernah naik, Pak. Dan kalau ada jamaah yang mereka ingin naik, silahkan naik sendiri itu. Nanti saya tunggu di hotel gitu. Karena itu kan lumayan juga, Pak, agak tinggi juga. Sekarang sih sudah mulai desain sedemikian rupa, diberi jalan yang agak bagus akses ke sana. Tapi dulu sangat-sangat rumit sekali ke sana. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itu Asma dalam keadaan hamil membawa makanan dan
karena dia hamil, itu dia membawa 2 selendang, 1 selendang digunakan untuk menahan perutnya, dan 1 selendang itu digunakan untuk membawa makanan. Maka Asma bintu Abi Bakar itu mendapat julukan Dzatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 selendang. Masya Allah. Dan mereka bekerja secara canggih. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, di mana dia harus melindungi saudaranya ketika ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjadi wasilah melindungi saudara kita. Wa ayyutiyahu idza sa'alahu billah, dan agar ia memberinya apabila ia memintanya billahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ia sedang dalam keadaan butuh, dia dalam keadaan yang memang kondisi tertentu, dia butuh bantuan kita dan meminta bantuan kepada, kasih dia. Kalau memang kita mampu, karena Al-Quran pun mengatakan dalam penghujung surah Al-Baqarah ayat 286, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada kita melainkan apa yang kita mampu. Nah, dikatakan wa ayyukafi'ahu ala ma'rufi aw yad'ulahu. Jadi agar seorang mukmin itu dia membantunya dalam kebaikan dan ia mendoakan kepada saudaranya. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan saudara kita di mana saudara kita tidak mengetahui kalau kita sedang mendoakan saudara kita. Kita pernah mendoakan tetangga-tetangga kita, Bapak Ibu? Lalu sering, alhamdulillah. Tapi yang banyak Pak, kecuali jamaah Masjid At-Taqwa ini Pak, itu selalu kalau minta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain Pak, diri sendiri. Kita terlalu egois Pak. Kita jarang mendoakan tetangga-tetangga kita, mendoakan teman-teman kita. Doakan mereka. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan saudara kita itu sesungguhnya akan kembali pada diri kita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, man ista'adzakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa orangnya yang meminta perlindungan terhadap kalian billahi, dengan nama Allah, fa'idhuh, maka lindungilah ia. Wa man sa'alakum billah, dan barang siapa orang yang meminta kepada kalian billahi dengan nama Allah, fa'atu, maka beri dia. Nah, setelah itu dikatakan wa man da'akum fa'ajibu. Siapa orangnya yang mengundang kalian, maka penuhilah undangan itu. Nah, kecuali kalau memang undangannya ada kemaksiatan kepada Allah, itu hukumnya menjadi beda. Tapi ketika kita diundang dalam ketaatan kepada Allah, undangan yang memang di dalamnya tidak ada kemaksiatan, maka hukumnya adalah wajib. Baik, saya kira ini Bapak sekalian untuk malam ini, karena sudah masuk waktu Isya ya. Kita tidak buka pertanyaan, nanti pertemuan yang akan datang. Ini karena ini kita ngabisin tema ini, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita langsung masuk pada bab al-adab ma'al kafir. Etika kita dengan orang-orang yang kafir itu seperti apa? Itu ternyata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi berbicara panjang tentang adab kita terhadap orang-orang kafir, dan beliau sebut ada 12 poin yang harus kita ketahui tentang etika kita kepada orang-orang kafir, dan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.